Di video kali ini, saya mau buat semprit kanji yang super renyah, lumer di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 600 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian tambahkan 2 helai daun pandan dengan cara dipotong-potong. Selanjutnya, sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Ini diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Kita sangrai sekitar 8-10 menit. Setelah sekitar 8 menit disangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil, ini tepungnya sudah terasa ringan dan daun pandannya sudah layu. Ini sudah bisa. Kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin lalu diayak, dan setelah diayak ditimbang lagi. Yang diambil hanya 540 gram ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 130 gram margarin. Kemudian tambahkan 50 gram butter. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya jadi 180 gram. Untuk margarinnya saya menggunakan merek Royal Palmia, dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Selanjutnya masukkan 180 gram gula halus. Gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang di blender ataupun di food chopper. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset santan instan kemasan 65 ml atau setara dengan 130 ml. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung kanji atau tepung tapioka yang sudah kita sangrai sebelumnya, dan ini keadaannya sudah dingin atau suhu ruang. Kita masukkan setengah bagian dulu, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan tepung kanjinya ini sudah dingin atau suhu ruang. Dan ingat, untuk tepung kanjinya setelah disangrai kita gunakan hanya 540 gram. Setelah seluruh tepung kanji masuk, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Tekstur adonannya ini lumayan berat, jadi untuk mengaduknya gunakan sendok kayu ataupun spatula yang kokoh ya teman-teman. Selanjutnya, tutup adonan menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap karena adonannya ini rawan keras ataupun kering. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, untuk cetakannya saya menggunakan cetakan semprit seperti ini. Untuk cetakan sesuaikan dengan selera ataupun yang ada di rumah. Lalu cetak adonan, semprotkan adonan di atas loyang yang sudah diolesi margarin. Kalau adonannya ini masih sangat susah dibentuk ataupun dicetak, bisa menambahkan santan sedikit demi sedikit sampai adonannya bisa dicetak ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Dan ini oven tangkringnya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini saya panggang sekaligus 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 60 menit. Nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius. Api atas bawah selama 50 menit sampai matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk oven tangkring sudah 30 menit. Tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk memutar posisi loyang sesering mungkin, yang dari belakang ke depan, yang dari samping kiri ke kanan, karena oven tangkring itu panasnya tidak semerata oven listrik ya teman-teman.
Setelah 60 menit pemanggangan oven tangkring ini sudah matang, kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Yang di oven listrik juga sudah 50 menit sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Nah, ini adalah hasil pemanggangan dari oven tangkring, matang merata, bawahnya kecoklatan. Yang dari oven listrik juga sama. Nah, untuk waktu pemanggangannya, sesuaikan dengan tebal adonan yang kita cetak ya teman-teman. Supaya uap panasnya cepat hilang, pindahkan ke atas cooling rack. Nah, ini dia kue semprit kanjinya sudah jadi. Kue semprit kanji ini buatnya mudah, hasilnya cantik, matangnya merata, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya ini renyah banget, lumer di mulut, gurih, manisnya pas, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup. Satu resep ini jadi 3 toples kemasan 500 gram. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.